pembelajaran pendidikan agama Katolik kelas 1 SD Regina Pacis Bogor, pelajaran 6 dengan materi Rumahku, diberikan secara online bersama Ibu Marta Amosa Rudatin Widi Astuti. Apa kabar anak-anakku? Salam jumpa kembali dengan Ibu Marta dalam pembelajaran agama Katolik. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, baiklah kita berdoa dulu ya. Ambil sikap doa yang baik, tutup mata dan ciptakan suasana hening. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberi anugerah rumah. Berkatilah rumah kami, agar kami aman dan damai. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku kelas 1, hari ini kita masuk pada pembelajaran agama, pelajaran yang ke-6 tentang rumahku. Apa yang dimaksud dengan rumah itu? Rumah adalah tempat kita tinggal bersama keluarga, tempat kita berlindung dari panas dan hujan, serta dari binatang buas. Anak-anak, di dalam sebuah rumah ada banyak ruang-ruangan. Lalu ruang-ruang apa saja yang ada di dalam sebuah rumah itu? Ruang-ruang yang ada dalam rumah antara lain adalah ruang makan, ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi, dapur, ruang keluarga, gudang, garasi. Anak-anak, ruangan-ruangan di dalam rumah masing-masing mempunyai fungsi atau kegunaan yang berbeda-beda. Garasi biasanya digunakan untuk menyimpan mobil. Gudang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang sudah tidak digunakan. Dapur digunakan sebagai ruang untuk memasak. Lalu ruang makan digunakan untuk makan bersama anggota keluarga. Kamar mandi digunakan untuk mandi dan menyimpan peralatan mandi. Kamar tidur digunakan untuk istirahat tidur. Ruang tamu digunakan untuk menerima tamu. Ruang keluarga biasanya digunakan untuk berkumpul, untuk nonton televisi bersama anggota keluarga. Anak-anak, rumah juga harus selalu dirawat. Sudahkah kalian membantu orang tua menjaga kebersihan rumah? Bagaimanakah caranya supaya rumah kita selalu bersih dan tetap sehat? Cara merawat sebuah rumah antara lain adalah: yang pertama, menyapu lantai, kedua, mengepel lantai, ketiga, mengelap kaca, jendela, dan segala perabot dari debu. Kemudian yang keempat, menyemprot segala perabot di rumah dengan sanitizer. Kelima, menyuci piring dan segala perabot di dapur setelah dipergunakan. Keenam, membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Lalu ketujuh, memilah sampah. Anak-anak, jika sebuah rumah ditinggali oleh orang-orang yang tidak pernah berdoa, maka orang-orang yang tinggal di dalamnya ada kecenderungan gampang marah dan gampang emosi. Namun jika di dalam sebuah rumah orang-orang yang tinggal di dalamnya rajin berdoa, maka suasana rumah menjadi lebih sejuk dan orang-orang yang tinggal di dalamnya cenderung ramah dan murah senyum. Rumah yang kotor membuat suasana rumah menjadi sumpek dan tidak nyaman. Namun rumah yang bersih membuat suasana rumah menjadi adem dan setiap orang yang tinggal di dalamnya merasa betah dan kerasan. Dan bila rumahmu bersih dan orang yang tinggal di dalamnya rajin berdoa, maka Tuhan pun akan senang singgah di dalam rumahmu. Maka dari itu, rawatlah rumahmu, juga rumah hatimu, supaya Tuhan senang singgah di dalam rumahmu dan di dalam
hatimu setiap waktu. Anak-anak, dalam kitab suci diceritakan tentang kunjungan Tuhan Yesus di rumah Sakeus. Bagaimanakah kisahnya? Berikut inilah kisahnya tentang Sakeus. Di kota Yeriko ada seorang yang kaya bernama Sakeus yang berbadan pendek. Sakeus adalah seorang kepala pemungut pajak atau pemungut cukai atau kepala penagih pajak. Karena itu orang tidak menyukai Sakeus. Suatu hari Tuhan masuk ke kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Sakeus mendengar berita akan kedatangan Yesus ke kotanya. Maka Sakeus berkeinginan untuk dapat melihat Tuhan Yesus. Banyak orang yang datang berdesak-desakan ke kota itu untuk melihat Yesus. Karena badannya Sakeus pendek, ia tidak dapat melihatnya. Namun Sakeus tidak kehilangan akal. Ia memanjat pohon ara dan melihat Yesus dari atas pohon itu. Ketika Sakeus ada di atas pohon, Yesus melintas di jalan itu. Lalu Yesus melihat Sakeus ada di atas pohon itu. Kemudian Yesus berkata, "Sakeus, turunlah. Hari ini aku harus mengunjungi rumahmu." Sakeus pun turun. Akhirnya turun dari pohon yang dipanjatnya dan mengajak Yesus menuju ke rumahnya. Dan ketika itu Sakeus berkata kepada Yesus, "Mulai sekarang aku berjanji memberikan setengah dari yang aku dapatkan untuk orang miskin." Kemudian Yesus berkata, "Hari ini kamu dan keluargamu telah diselamatkan." Anak-anakku, kisah dari Sakeus mengajarkan kepada kita untuk selalu membersihkan rumah hati kita, tempat di mana Tuhan berkenan hadir dan tinggal, dengan cara bertobat dan berbuat baik. Jika rumah hati kita bersih dari segala hal yang buruk, maka Tuhan pun akan betah menetap tinggal di hati kalian. Oke anak-anakku, hari ini kita telah belajar tentang rumah, tempat tinggal kita, juga tentang kisah Sakeus. Berarti pembelajaran agama hari ini hampir berakhir. Namun sebelum berakhir, baiklah kerjakan lembar tugas agama pelajaran 6 ya. Jangan lupa pelajaran 6 ya. Pelajaran 6 di buku tulis agamamu dengan tulisan tanganmu sendiri. Ingat, di sudut kanan atas diberi nama, kelas, dan nomor absen. Inilah lembar tugas agama pelajaran 6. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tuliskan 5 contoh ruangan yang ada di dalam rumahmu. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana cara merawat rumahmu agar tetap bersih? Oke anak-anak, untuk PR agama tonton kembali video pembelajaran ini ya, secara berulang-ulang. Sebab dengan menonton berulang-ulang sama halnya kalian belajar kembali. Baiklah anak-anakku, pembelajaran telah berakhir. Marilah pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa. Mari kita ambil sikap doa yang baik, tutup mata dan ciptakan suasana hening. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, tinggallah dan singgahlah selalu di rumahku dan di rumah hatiku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak, kiranya tiba waktunya pembelajaran agama berakhir. Sampai bertemu di pembelajaran agama berikutnya ya. Salam sehat, Tuhan senantiasa memberkati dan melindungimu. Amin. Bye-bye.